Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 di SMK Tunas Harapan Pati. Oke, untuk pertemuan kali ini Pak Ali selanjutkan, yaitu untuk membahas latihan soal dalam persiapan penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 12 bagian kedua, yaitu untuk soal nomor 11 sampai dengan nomor 20. Oke. Materi untuk bagian kedua ini adalah materi tentang integral ya, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu serta aplikasinya. Oke, untuk soal nomor 11, misalnya Pak Alis punya soal seperti ini. Nilai dari integral x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dx adalah. Oke. Berarti langkah pertama ini Pak Alis tulis kembali saja ya. Berarti integral x kuadrat tambah 2x tambah 1 dx. Ini kalau kita integralkan, ingat ya, integral itu kebalikan dari turunan. Berarti pangkatnya nanti akan semakin bertambah. Sedikit rumusnya untuk integral, Pak Alis ingatkan lagi. Jadi integral a x dx ini ada pangkatnya n. Nah, ini adalah a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 kemudian ditambah dengan c. Itu ya rumusnya ya. Oke, berarti kalau Pak Alis punya soal x kuadrat, di depan x itu kan sebenarnya ada angka 1 tetapi tidak ditulis. Berarti kita tulis 1 per pangkatnya 2. Ini pangkatnya 2 tambah 1 berarti 3x pangkatnya sama tambah 1 berarti pangkat 3 ditambah 2 per pangkatnya 1, ini ya, tidak ditulis di sini. Berarti 1 tambah 1 2 x pangkat 2 ditambah 1. Lah 1 ini kalau diintegralkan berarti jadinya adalah 1x, atau bisa ditulis x saja. Terus ditambah dengan c. Maka ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 2 sama 2 ini ya, kita gonjreng. Maka hasil akhirnya adalah 1 per 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 1x atau x plus c. Oke. Berarti ini jawaban untuk nomor 11 maksud saya. Kemudian untuk soal nomor 12, nilai dari integral x tambah 2 dikali 2x min 4 dx adalah. Oke. Berarti kalau soal seperti ini, langkah pertama harus kita kalikan dulu pelangi ya, seperti ini. X kali 2x itu berarti 2x pangkat 2. X kali min 4 itu min 4x. 2 kali 2x plus 4x, 2 kali min 4 itu min 8 dx. Nah, bisa nggak sederhanakan? Bisa. Berarti kita sederhanakan dulu. 2x pangkat 2 min 4x tambah 4x ini kan 0 ya, habis. Ini gonjreng saja hilang. Kemudian min 8 dx. Nah, ini baru menyederhanakan bentuk. Nah, belum mengintegralkan. Nah, untuk hasil integralnya sama seperti nomor 1, berarti depan x itu kan ada angka 2 ya, berarti 2 per pangkat. Di sini pangkatnya adalah 2, berarti 2 tambah 2. 2 tambah 1 maksudnya, berarti 3x. Terus pangkatnya tambah 1, jadinya pangkat 3. Dikurangi 8, 8 itu jadinya adalah 8x. Terus ditambah dengan C. Ada nggak yang bisa disederhanakan? Oh, ternyata sudah nggak ada. 2 per 3 kan nggak bisa lagi kita hitung. Nah, maka ini selesai, jawabannya adalah ini. Lanjut kita ke soal nomor 13. Soalnya seperti ini. Lah, ini sudah masuk ke dalam integral tertentu. Artinya apa? Integral tertentu itu artinya dia sudah mempunyai sebuah batas, yaitu batas bawah dan batas atas. Oke, Pak Alis tulis kembali soalnya. Integral dari 0 sampai 2 6x kuadrat kurangi 2x dx. Nah, langkah pertama kita integralkan biasa, seperti nomor 11 dan nomor 12. 6 per pangkat tambah 1, di sini pangkatnya kan 2 ya. Berarti 6 per 3 x pangkat 3 dikurangi 2 per x. Lah, x-nya ini kan pangkatnya 1, 1 tambah 1 jadinya 2, x pangkat 2. Lah, ditambah c-nya nanti ikut hilang. Kenapa? Karena sudah ada batas 2 sama 0 tadi. Berarti ini 0 batas bawahnya, batas atasnya adalah 2. Sederhanakan, 6 bagi 3, 2x pangkat 3 dikurangi 2 per 2, 1 ya, berarti x pangkat 2, batasnya dari 0 sampai 2. Nah, setelah ini kita masukkan atau kita substitusikan. Di sini yang kita substitusikan adalah batas yang atas terlebih dahulu, yaitu 2. Berarti setiap ada x kita ganti 2. 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2 gini. Dikurangi. Lah, setelah
batas atas 2 itu kita masukkan atau kita substitusikan. Sekarang gantian yang batas bawah. Nah, batas bawahnya kan di sini 0. Kalau kita masukkan jelas nanti hasilnya adalah 0. Berarti tidak perlu kita hitung, nggak masalah. Berarti 2 kali 2 pangkat 3 8 dikurangi 2 pangkat 2 4. Nah, berarti ini 16 dikurangi 4. Oke, jawabannya berarti 12 untuk soal nomor 13. Kemudian lanjut untuk soal nomor 14. Ini masih integral tertentu karena ada batasnya ya, yaitu batasnya adalah 1 dan batasnya 3. Oke, langkahnya sama seperti nomor 13. Pak Alis tulis kembali dulu aja ya. 6x pangkat 2 kurangi 4x ditambah 2 dx. Nah, ini kita integralkan dulu. Berarti 6 per pangkatnya 2 tambah 1, 3x pangkat tambah 1 dikurangi 4 per 1 tambah 1 pangkatnya 2, terus x pangkat 2 ditambah 2x. Nah, ini c-nya juga sudah tidak ada, diganti dengan batas, yaitu di sini tadi batasnya adalah 1 sampai dengan 3. Setelah itu kita sederhanakan dulu, kalau bisa sederhanakan. 6 bagi 3 itu 2, x pangkat 3 dikurangi 4 bagi 2 2x pangkat 2 ditambah 2x. Batasnya dari 1 sampai 3. Nah, setelah itu kita substitusikan. Yang kita substitusikan adalah batas yang atas, yang besar dulu. Berarti setiap ada x kita ganti dengan nilai 3. 2 kali 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali 3 pangkat 2 ditambah, sebentar ya, saya hapus dulu biar jelas. Pangkat 2 kemudian ditambah 2 kali 3. Nah, dikurangi. Nah, kenapa dikurangi? Karena di sini ada batas bawahnya 1. Kalau tadi kan yang nomor 13 di sini batasnya kan 0 yang bawah, berarti tidak perlu kita hitung. Tetapi karena di sini batasnya 1 berarti perlu kita hitung. 2 kali 1 pangkat 3 dikurangi 2 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 gitu ya. Kita hitung. 2 kali 3 pangkat 3 27 dikurangi 2 kali 9 ditambah 2 kali 3 6 dikurangi 2 kali 1 pangkat 3 berarti 2 kali 1 2 dikurangi 2 kali 1 lagi terus ditambah 2 kali 1 kayak gini. 2 kali 27 54 dikurangi 2 kali 9 18 ditambah 6 terus dikurangi dengan 2 kurangi 2 0 0 tambah 2 itu 2. Nah, maka hasilnya 54 kurangi 18 itu berarti 36 ya. 36 tambah 6 42 dikurangi 2 maka hasilnya adalah 40. Oke, berarti ini jawaban untuk soal nomor 14 ya. Oke, lanjut untuk soal nomor 15. Hasil dari integral 1 kurangi 3x pangkat 2 dx. Lah, ini mintanya dengan menggunakan metode substitusi ya. Ingat ya, metode substitusi. Ini caranya yang paling mudah itu yang dulu sudah pernah Pak Alis sampaikan kepada kalian ya. Ini Pak Alis tulis dulu soalnya. Integral 1 kurangi 3x pangkat 2 dx. Nah, kalau kita mengerjakan dengan metode substitusi, ini berarti kita langsung ingat rumus ini. Pak Alis tulis dulu di bagian bawah sini ya. Jadi integral A kali fx pangkat n dx. Nah, ini berarti A per pangkat tambah 1 ini dikalikan dengan seper ini apa namanya, turunan, berarti seper f aksen x, turunan dari yang di dalam kurung, terus dikalikan dengan yang ada di dalam kurung tetap ditulis lagi, terus pangkatnya ditambah 1 plus c. Oke, gini ya rumusnya ya. Oke, berarti untuk soal nomor 15 ini kalau menggunakan metode substitusi, ini berarti A itu yang di sini. Nah, ini kan tidak ada angkanya, berarti kita anggap dia itu 1. Per n tambah 1, berarti pangkatnya tambah 1 ya. Berarti 2 tambah 1 3 dikali 1 per 1, ini rumus yang ini, memang sudah rumus ya yang 1 ini. F aksen x berarti turunan dari yang ada di dalam kurung, berarti turunan dari ini 1 dikurangi 3x itu kan min 3. Kemudian fx ditulis kembali, berarti 1 kurangi 3x, kemudian pangkatnya ditambah 1 berarti jadinya 3 ditambah c.
Sepertiga kali min sepertiga itu berarti min 1/9. Nah, 1 min 3x pangkat 3 ditambah c. Oke, selesai. Maka ini jawaban untuk soal nomor 15. Kayak gitu ya. Lanjut ke soal nomor 16. Soalnya seperti ini. Nah, ini sudah menemui soal luas daerah ya, yang dibatasi oleh y sama dengan 2x tambah 4, terus x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 lah. Ini langsung saja kita bisa menghitung luasnya dengan menggunakan rumus integral. Nah, batas yang kecil taruh di bawah. Ini batasnya kan 1 dengan 2. Berarti yang lebih kecil itu 1 kita taruh di bawah, sedangkan batas yang lebih besar kita taruh di atas, yaitu 2. Fungsinya ini, tulis, berarti 2x tambah 4 dx. Nah, kalau sudah, kita tinggal integralkan. 2 per pangkatnya x ini kan 1 ya, berarti ini pangkatnya kan 1 nggak ada ya, berarti 1 tambah 1 2, x pangkat 2 ditambah 4, berarti integralnya adalah 4x dibatasi oleh 1 dan 2. Sederhanakan, 2 per 2 ini hilang, berarti x pangkat 2 ditambah 4x, batasnya dari 1 sampai 2. Nah, kemudian kita masukkan batas yang atas terlebih dahulu, berarti setiap x ganti 2. 2 kuadrat tambah 4 kali 2 dikurangi ganti 1 kuadrat ditambah 4 kali 1, berarti 2 kuadrat itu 4 tambah 4 kali 2 8 dikurangi 1 ditambah 4, berarti 12 dikurangi 5. Oke, berarti hasilnya adalah 7. Nah, ini berarti luas daerahnya yang dibatasi oleh kurva itu adalah 7 SL. SL itu adalah satuan luas. Oke, lanjut nomor 17. Ini masih dalam materi integral, yaitu tentang luas ya. Luas daerah yang dibatasi oleh y kuadrat kurangi 4x, terus ada garis x sama dengan 0 dan x sama dengan 4 lah. Sama seperti nomor 16, berarti kita bisa langsung menghitung luasnya dengan menggunakan integral. Batas kecil 0, batas besar 4. Terus ini fungsinya x kuadrat dikurangi 4x dx. Ya, integralkan seperti biasa. X kuadrat berarti depannya ada angka 1. Berarti 1 per pangkat tambah 1 x pangkat tambah 1 dikurangi 4 per 2 x pangkat 2, batasnya dari 0 sampai 4. Sederhanakan dulu. Sepertiga x pangkat 3 dikurangi 4 per 2 itu kan 2 ya, berarti 2x pangkat 2, batasnya dari 0 sampai 4. Setelah itu setiap ada x ini kita ganti dengan yang atas dulu, yaitu 4. Sepertiga kali 4 pangkat 3 dikurangi 2 kali 4 pangkat 2 gini, dikurangi batas yang bawah yaitu 0. Ini batas bawahnya kan 0 ya, berarti tidak perlu kita masukkan karena jawabannya pasti 0 ya kalau diganti 0. Selanjutnya kita hitung, berarti sepertiga kali 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 64, dikurangi 2 kali 4 kuadrat 16 kali 2 32. Nah, sepertiga kali 64 ini hitung dulu, berarti 64 per 3, kemudian dikurangi 32. Nah, terus setelah ini kita selesaikan dengan cara merasionalkan penyebut ya. Di sini penyebutnya, menyamakan penyebutnya 3. Berarti ini tetap 64 per 3 dikurangi, lah ini harus sama dengan 3 juga penyebutnya. Berarti ini jadinya 96. Nah, kita kurangi 64 kurangi 96, berarti 32 negatif ya. 32 per 3 lah. Berarti jawabannya kan ini. Tetapi kita tahu bahwa kalau luas daerah kan tidak mungkin bernilai negatif. Maka kalau nanti kalian mengerjakan soal luas kok menghasilkan angka negatif, kita bisa langsung mengubahnya menjadi nilai positif. Jadi 32 per 3, yaitu langsung hilangkan saja negatifnya. Atau bisa kita sederhanakan, 32 bagi 3 itu 10, sisanya 2 per 3 satuan luas ya. Oke, maka ini jawaban untuk soal nomor 17. Kemudian untuk soal nomor 18, masih luas daerah. Luas daerah yang dibatasi oleh parabola y kuadrat dan y sama dengan min x plus 2 lah. Ini caranya yang gampang itu langsung kita gabung saja ya. Jadi y yang pertama itu anggap aja y yang ini, x kuadrat. Sedangkan y yang kedua itu yang ini.
berarti min X ditambah 2. Kemudian kita samakan. Samakan itu maksudnya adalah Y1 sama dengan Y2. Y1 nya tulis, Y1 nya adalah X kuadrat, ini ya. Terus Y2 nya lah, Y2 nya yang ini, berarti sama dengan min X ditambah 2. Kemudian kita pindahkan semuanya ke kiri, ke ruas kiri, berarti X kuadrat. Terus ini min X, pindah ruas jadi plus X. Terus 2 plus, ini berubah jadi min 2 sama dengan 0. Setelah itu kita bisa menggunakan rumus cepat yang menggunakan rumus D itu ya. D akar D dibagi dengan 6A kuadrat. Ini adalah rumus untuk mencari luas daerah dengan ketentuan fungsinya harus kuadrat, berarti ada kuadratnya, dan tidak mempunyai batas lah. Berarti ini semuanya memenuhi soal nomor 18. Nah, ini tentukan dulu D-nya. Caranya ini A adalah 1 ya. A itu yang koefisien dari X kuadrat ini 1. Kemudian B koefisien dari X 1 juga, ini di depan X. Terus C nya adalah negatif 2. Nah, cari D. D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, masukkan B nya 1 dikurangi 4 kali A 1, C min 2. Berarti 1 4 kali 1 kali min 2 ya, jadi plus 8. Berarti D nya adalah 9. Oke, nanti untuk menghitung luas daerah dengan menggunakan rumus ini, pastikan bahwa nilai D diskriminan ini nilainya selalu angka yang bisa diakarkan. 4, kemudian 9, 16, 25 dan seterusnya. Jika menemui angka yang tidak bisa diakarkan, kemungkinan ada yang salah, bisa ditanda dalam memindah ruas atau kemungkinan dalam proses perhitungannya. Oke, Pak Ali lanjutkan ini ke soal ke rumusnya, yaitu D akar D. D-nya kan di sini udah ketemu 9 ya. Berarti 9 akar 9 dibagi 6 kali A. A-nya tadi di sini 1. Berarti 6 kali 1 kuadrat. Berarti 9 kali akar 9 kan jelas 3 ya. Per 6 kali 1. Nah, ini gonjreng aja, 6 sama 3 ini 2 ya. Berarti hasilnya adalah 9 per 2 atau bisa ditulis 4,5 satuan luas. Oke, maka ini adalah jawaban untuk soal nomor 18. Lanjut untuk soal nomor 19. Ini masih luas daerah dan kita bisa menggunakan rumus cepat yang tadi sama kayak nomor 18 lagi. Ini yang saya misalkan Y1 itu yang depan ini ya, sama seperti tadi. Berarti X kuadrat tambah 2X tambah 3. Sedangkan Y2 nya yang ini bawah 3 kurangi X. Tulis Y1 itu sama dengan Y2. Y1 nya ini berarti X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan Y2 nya yang ini 3 min X. Pindah ke ruas kiri semua. X kuadrat tambah 2X tambah 3 yang sudah ada di ruas kiri biarkan. Terus yang kanan pindahkan ke kiri. Yang ini 3, berarti jadi min 3. Min X jadinya plus X sama dengan 0. Sederhanakan. X kuadrat, nah ini ada 2X plus X, itu berarti jelas plus 3X. 3 kurangi 3 ini habis ya, 0. Sama dengan 0. Nah, dari sini jelas bahwa nilai A nya adalah 1, B nya adalah 3, sedangkan C nya itu tidak ada, maka nilainya adalah 0. Baru kita hitung D. B kuadrat dikurangi 4AC. Masukkan 3 kuadrat kurangi 4 kali A 1 kali C nya 0. Berarti 9 kurangi 0 sama dengan 9. Nah, ini nilai D nya kebetulan sama seperti soal nomor 18. Setelah D nya ketemu, kita lanjut ke mencari luas. Luasnya dengan rumus D akar D dibagi 6A kuadrat. D nya 9, akar 9 per 6 kali 1 kuadrat. Berarti 9 kali 3, ini kali ya, per 6 kali 1. Nah, gonjreng lagi ini 2. Berarti hasilnya adalah 9 per 2 atau bisa ditulis 4,5 satuan luas. Nah, ini berarti
hasilnya untuk nomor 19. Nah, kebetulan sama dengan nomor 18, tetapi tidak selalu sama, jadi tergantung dari soalnya. Oke, untuk soal yang terakhir nomor 20 lah, ini volume benda putar lah. Ini volume rumusnya adalah integral. Nah, sebelum diintegralkan itu ada pi di depan ya. Integral batas yang kecil di sini adalah 1, batas yang besar adalah 3 ini. Terus fungsinya adalah y sama dengan x plus 1. Nah, berarti ini x plus 1. Nah, tapi bedanya kalau luas kan tidak pakai kuadrat. Kalau volume harus dikuadratkan ya. Rumusnya selalu dikuadratkan. Jadi yang ini itu pangkatnya selalu 2. Jangan diubah dengan angka yang lain. Oke, lanjut. Ini berarti kita hitung integralnya dulu. Yang ini x ditambah 1 kuadrat. Ini bisa menggunakan integral substitusi, bisa juga menggunakan integral biasa ya. Kalau kalian kesulitan dengan substitusi, bisa integral biasa saja. Artinya x plus 1 kuadrat itu kan x plus 1 dikalikan dengan x plus 1 ini kan. Kemudian pi kali integral 1 sampai 3 ini dikalikan, pelangi ya, x kali x kuadrat, x kali 1 1x, kali 1 lagi 1x, 1 kali 1 1 ini. Berarti pi kali integral 1 sampai 3 ini kita sederhanakan. Berarti x kuadrat tambah x itu jelas 2x ditambah 1 dx. Nah, setelah itu kita integralkan pi kali integralnya. Berarti untuk integral x kuadrat itu adalah 1/3x pangkat 3 ditambah 2/2x pangkat 2 ditambah 1x atau x. Batasnya dari 1 sampai dengan 3. Oke, sama dengan pi ini nanti supaya tidak terlalu banyak nulisnya, ini saya tulis nanti belakangan saja ya. Intinya kalian mengerjakan limit yang ini, integral maksud saya. Mengerjakan integral ini. Ini pertama berarti kita masukkan batas yang atas yaitu 3. Setiap x ganti 3. 1/3 kali 3 pangkat 3 ditambah, ini 3 gonjreng hilang ya. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 3 dikurangi ya, masukkan 1. 1/3 kali 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1. Berarti 1/3 kali 27 ditambah 9 ditambah 3 dikurangi 1/3 kali 1 ditambah 1 kuadrat ditambah 1 ini. Kemudian hitung, ini bisa digonjreng ya, ini sama ini 9. Berarti 9 tambah 9 tambah 3 dikurangi 1/3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berarti 2. 9 tambah 9, 18 tambah 3, 21 dikurangi 1/3 dikurangi 2. 21 kurangi 2 bisa kita hitung dulu, 19 dikurangi 1/3 berarti 18. 2/3 satuan volume ya. Karena di sini pertanyaannya kan volume. Oke, maka ini jawaban untuk soal nomor 20. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Ali sampaikan untuk pertemuan hari ini. Pembahasan latihan soal menghadapi penilaian akhir semester Gasal untuk bagian kedua. Semoga kalian dapat memahami apa yang Pak Ali jelaskan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.